Oke, teman-teman, kita lanjut pembahasan soal penalaran matematikanya masih dengan teks bacaan yang sama. Kali ini kita akan bahas soal yang ketiga, gitu ya. Nah, sekarang di soal ketiga diberikan pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan pada tingkat RW. Jadi, kita bakalan milih 3 orang ya. Dari total orangnya tadi ada 25, di mana laki-lakinya 15, perempuannya 10. Kita tulis ulang di sini total orang itu ada 25 dan dipilih 3 untuk mewakili kegiatan. Dipilih 3 orang. Oke, sekarang yang diminta itu adalah peluang terpilihnya 1 laki-laki, 2 perempuan atau 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi sini diminta peluang 2 kejadian yang berbeda ya, teman-teman. Nah, kejadian pertama dia menghendaki yang terpilih itu adalah 1 laki-laki, 1 laki-laki dan 2 perempuan, 1 L 2 P. Sementara di kejadian kedua itu menghendaki terpilihnya 2 laki-laki atau 1 perempuan. Oke. Jadi caranya, teman-teman, kalau teman-teman menghitung peluang 2 kejadian berbeda atau ciri-cirinya itu dihubungkan dengan kata dan, berarti nanti peluangnya itu teman-teman jumlahkan, gitu ya. Nah, supaya menghemat waktu, antara kejadian 1 dan kejadian 2 ini kita hitung bersamaan saja, gitu ya. Dengan catatan teman-teman ingat bahwa rumus peluang itu tadi apa? Peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya itu nanti diwakili oleh masing-masing kejadian ini. Kejadian pertama sama kejadian kedua. Dan NS-nya itu nanti sama, gitu ya. Ruang sampelnya itu sama, yaitu ngambil 3 orang dari 25 orang tersedia. Jadi catatannya gitu ya. Untuk NS-nya yang perlu teman-teman ingat, ruang sampelnya itu adalah kejadian memilih atau mengambil 3 orang dari 25 orang tersedia. Nah, sekali lagi karena orangnya ini nggak ada ketentuan, gitu ya, yang terpilih itu urutannya apa aja, berarti pakai kombinasi, karena kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Sehingga NS-nya kita hitung dengan 25C3, gitu ya, atau kombinasi 3 dari 25. Nah, sementara NA-nya masing-masing kita ambil dari kejadian 1 dan kejadian 2. Sehingga kita bisa hitung peluangnya NA yang pertama, gitu ya, ngambil 1 laki-laki dan 2 perempuan. 1 laki-laki tadi totalnya ada 15, gitu ya. Laki-laki ada 15, sementara perempuan ada 10. Berarti kejadian milih 1 laki-laki itu ada sebanyak 15C1 ya, 15C1. Kejadian memilih 2 perempuannya itu, perempuannya ada 10, berarti 10C2. Oke. Ini adalah NA untuk kejadian yang pertama. Terus untuk yang kejadian kedua, milih 2 laki-laki, laki-laki tadi ada 15, berarti 15C2 dikalikan dengan cara memilih 1 perempuan. Tadi perempuan ada 10, berarti 10C1. Ini juga NA, tapi NA untuk kejadian yang kedua. Nah, ini teman-teman langsung jumlahkan aja, terus pembaginya disatuin, gitu ya, karena pembaginya sama, yaitu NS, yang mana nilai NS-nya adalah 25C3. Oke, kita tulis langsung, berarti total peluangnya sama dengan 15C1 dikali dengan 10C2 ditambahkan dengan 15C2 kalikan dengan 10C1 per NS. NS-nya itu yang ini, 25C3. Ya, tinggal kita hitung bareng-bareng. 15C1, pokoknya teman-teman ingat apapun kalau dikombinasikan dengan 1 itu sama dengan angka selain si angka 1 tadi, yaitu 15. Berarti ini nilainya 15. Nah, 10C2 itu kalau kita hitung dengan rumus kombinasi, maka nanti akan kita peroleh 10 faktorial per 8 faktorial kali dengan 2 faktorial. Ditambah 15C2, nanti akan kita peroleh nilainya itu sebanyak 15 faktorial, gitu ya. 15 faktorial dibagi dengan 13 faktorial kali dengan 2 faktorial. Sementara 10C1 ini nilainya adalah 10, gitu ya, kali 10 per 25C3. 25C3 itu kalau teman-teman itu nilainya sama dengan 25 kali 24 kali 23 per 3 kali 2 kali 1. Oke. Ini tinggal teman-teman sederhanakan perhitungan faktorialnya. Nanti akan diperoleh di bagian
atas gitu ya. Ini akan sama dengan 15 dikali dengan 10 kali 9 per 2 ditambah dengan 10 dikali dengan 15 kali 14 per 2 dibagi lagi dengan 25, 24, 23 25 kali 24 kali 23 per 3 kali 2 kalikan 1 ya. Kita sederhanakan bagian atas, nanti akan jadi ini bisa kita kalikan semua ya teman-teman, berarti nanti akan kita peroleh yang bagian atasnya saja. Ini kita sederhanakan perhitungannya, bisa kita tulis menjadi 15 kali 10 kali 9 ditambahkan dengan 10 kali 15 kali 14 per 2. Nah ingat, ini pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan itu sama dengan perkalian, tapi yang bawahnya ini kita balik. Nah kita balik jadi 3 kali 2 kali 1 per 25 kali 24 kalikan dengan 23. Nah ini tinggal teman-teman sederhanakan, kalau ada yang bisa sederhanakan gitu ya. Nah ini angka 2 nya bisa kita coret gitu. Nah sementara yang ini bisa kita faktorkan yang sebelah atas. Nah ini bisa kita faktorkan, mereka sama-sama punya angka 15 dan angka 10, berarti kita bisa rubah jadi perkalian 15 kali 10 kalikan dengan 9 tambah dengan 14 gitu. Kali lagi dengan 3 sama 1, 3 kali 1 per 25 kali 24 kalikan dengan 23. Nah kalau ada yang sama tinggal teman-teman coret. Nah 9 ditambahin dengan 14 itu nilainya sama dengan 23 ya. 9 tambah 14 nilainya sama dengan 23. Berarti teman-teman bisa coret nih dengan 23 yang di bawah. Kemudian 15 bisa dibagi 5 dapat 3, 25 dibagi 5 dapat 5, 3 sama 24 bisa dicoret dapat 8, 10 bagi 2 dapat 5, 8 bagi 2 dapat 4, 5 sama 5 bisa coret lagi gitu ya. Sehingga di bagian atas hanya menyisakan 3 dikali dengan 1 per 4 atau diperoleh hasil akhir sebesar 3 per 4. Nah jadi peluang terpilihnya 1 laki-laki 2 perempuan atau 2 laki-laki 1 perempuan itu adalah sebesar 3 per 4. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah di soal berikutnya itu masih menggunakan bacaan yang sama, cuman sekarang yang diminta itu adalah peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda gitu ya. Nah kalau tadi kita menggunakan kombinasi, kalau sekarang kita menggunakan permutasi. Kenapa menggunakan permutasi? Karena urutannya sudah ditentukan, di mana ketua dan bendahara ini jenis kelaminnya itu harus berbeda. Berarti nanti ada 2 kemungkinan gitu ya. Ada 2 kemungkinan kejadian yang bisa kita hitung gitu ya. Kejadian pertama dan kejadian kedua. Nah kejadian pertama itu adalah saat ketua, bendahara, sekretaris, ini juga ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah kelamin si ketuanya ini pertama laki-laki, bendaharanya perempuan. Nah di sini yang udah dipastikan itu adalah sekretarisnya itu wajib perempuan. Berarti nanti sini kita tulis perempuan. Nah kejadian kedua berarti nanti ketuanya perempuan, bendaharanya laki-laki, tapi sekretarisnya perempuan. Nah ini teman-teman tinggal hitung peluangnya masing-masing pakai permutasi, terus nanti tinggal dijumlahkan. Atau kalau mau hitung langsung peluangnya juga bisa. Hitung langsungnya bagaimana caranya? Caranya begini. Untuk kejadian pertama kita hitung peluangnya. Yang pertama yaitu peluang memilih ketua di kejadian pertama. Nah ketuanya wajib laki-laki. Laki-laki tadi totalnya ada berapa? Laki-laki itu ada 15. Nah total orang yang bisa dipilih ada 25. Berarti peluang milih laki-laki di kejadian pertama itu ada sebanyak 15 per 25. Kemudian kita milih bendahara. Bendaharanya itu wajib perempuan. Perempuan itu belum diambil sama sekali tadi. Berarti banyak perempuan masih utuh 10. Cuman total orang yang bisa diambil udah berkurang 1. Yang semula 25 jadi nyisakan 24. Berarti 10 per 24. Nah kalikan lagi sama peluang milih perempuan untuk sekretaris di kejadian pertama. Perempuan tadi udah diambil 1, berarti nyisakan 9. Dan total orang itu juga berkurang 1, jadi 23. Begitupun untuk yang kejadian kedua. Pertama kita milih ketua sebagai perempuan gitu ya.
Nah, perempuan peluangnya berapa? Perempuan banyaknya ada berapa? Tadi ada 10. Total orangnya masih utuh, berarti 10/25. Kalikan dengan milih bendahara laki-laki di kejadian kedua. Laki-laki belum dipilih untuk kejadian 2, berarti 15/24 karena orangnya udah berkurang 1. Nah, untuk sekretaris kita milih perempuan. Perempuan tadi udah dipilih 1 di bagian ketua untuk kejadian kedua. Berarti perempuannya nyisa 9 dari total orang yang bisa dipilih sebanyak 23. Nah, ini teman-teman tinggal sederhanakan aja operasinya. Kebetulan penyebutnya sama ya, 25, 24, 23. Udah kita gabungin aja ngitungnya. Berarti nanti 15 kali 10 kalikan 9 tambah 10 kali 15 kalikan 9 per 25 kali 24 kali 23. Nah, kebetulan ini kan sama ya angka yang kita jumlahkan. 15, 10, 9, 10, 15, 9. Berarti kita sederhanakan dalam bentuk perkalian. Artinya ada 2 buah angka 15, angka 10, dan angka 9. Tinggal dibagi dengan 25, 24, dan 23. Tinggal kita sederhanakan. 15 bagi 5 dapat 3, 25 bagi 5 dapat 5. 5 sama 10 dapat 2 di sini. 2 sama 24 kita dapat 12. 2 sama 12 kita dapat 6. Gitu ya. Nah, sehingga tinggal kita hitung. Kalau ada yang bisa perkecil lagi bisa kita coret. Si angka 3 sama angka 6 dapat 2. Berarti bagian atas nyisakan 9, bagian bawah cuma nyisakan 2 kali 23. Nah, nanti kita peroleh hasil akhir sebesar 9/46. Jadi peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda itu sebesar 9/46. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang E.